Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba sedikit membahas, sedikit mengulas tentang Pareto Principle atau prinsip Pareto. Secara sederhana, prinsip Pareto ini adalah sebuah teori yang bukan seperti teori yang kebanyakan kita kenal, misalnya seperti teori motivasi dari Abraham Maslow atau teori Einstein yang ada hitung-hitungannya, tapi yang disebut sebagai prinsip Pareto adalah sebuah pandangan, sebuah acuan dalam mengerjakan sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngelakuin sesuatu, kita harus berpikir bahwa ini akan begini begini begini. Kira-kira kayak gitu. Ini adalah prinsip Pareto. Ya, kita mulai. Jadi prinsip Pareto dikenal juga sebagai aturan 80-20, di mana konsepnya ini adalah seperti ini. Jadi bahwa ada pemikiran, ada pendapat yang bilang bahwa sekitar 80% efek berasal dari 20 penyebab. Artinya maksudnya gini, bila kita melihat ada suatu fenomena besar, biasanya fenomena besar itu terjadi awalnya karena fenomena yang kecil. Misalnya, ini ada kerusakan besar nih dalam proses produksi. Misalnya kita bikin proses produksi misalnya 1000 unit gitu ya. Dari 1000 unit ini rupanya banyak yang error, banyak yang defect gitu, banyak yang rusak gitu. Nah, kerusakan ini biasanya timbul dari sesuatu hal yang kecil gitu. Jadi ini adalah prinsip Pareto. Jadi prinsip Pareto adalah sebuah prinsip, sebuah acuan, sebuah pandangan yang bilang bahwa sesuatu yang besar itu biasanya bermula dari yang kecil. Keberhasilan yang besar biasanya dimulai dari sesuatu yang kecil. Jadi ada kebaikan kecil di baliknya gitu ya. Gitu juga dengan bila terjadi kerusakan yang besar, biasanya kerusakan terbesar itu terjadi karena penyebabnya hal-hal yang remeh-temeh gitu. Jadi ini adalah prinsip Pareto. Prinsip yang juga dikenal sebagai aturan 80-20. Tapi perlu diingat bahwa yang namanya prinsip Pareto ini tidak spesifik harus 80% berbanding 20. Jadi nggak harus menunggu dulu kerusakan 80% baru kita tahu bahwa dari 80 itu terjadi karena 20%. Jadi angka ini tidak mutlak. Jadi intinya sih pada dasarnya adalah dalam prinsip Pareto sesuatu yang besar gitu ya prinsipnya, sesuatu yang besar terjadi karena sesuatu yang kecil atau sesuatu yang kecil menyebabkan terjadinya sesuatu efek yang sangat besar gitu. Jadi karena ini perlu difahami karena kita bisa membantu kita dalam mengidentifikasi hal-hal apa aja yang membuat sesuatu yang besar itu gitu. Jadi bisa jadi karena misalnya sesuatu yang besar itu terjadi karena sesuatu yang kecil, misalnya terjadi kerusakan besar pada hasil proses produksi. Terjadi karena apa? Terjadi misalnya ada bahan baku yang salah tempat gitu. Salah tempat maksudnya salah penyimpanannya. Harusnya penyimpanannya di lokasi yang harusnya kering, tapi di tempat itu kebetulan saat itu karena hujan banyak sehingga akhirnya terjadilah kelembapan. Sehingga akhirnya proses produksinya tidak mengalami hal yang baik gitu. Jadi ada defect gitu. Jadi ini terjadi karena sesuatu hal yang kecil, sesuatu yang besar terjadi karena sesuatu yang kecil. Jadi nggak selalu harus 80 berbanding 20 gitu, atau 20 menyebabkan 80 gitu. Jadi tapi jelas sesuatu yang besar itu bisa terjadi karena dimulai dari sesuatu yang kecil. Jadi ini adalah prinsip Pareto, gitu ya. Nah, dalam prinsip Pareto, ya, ini sebenarnya pertama kali diperkenalkan oleh Vilfredo Pareto. Zaman dulu Vilfredo Pareto ini mengamati pada masanya gitu ya, awal abad ke-20, 80% tanah di Italia dimiliki oleh 20% dari populasi. Jadi 80% tanah di Italia itu jumlahnya secara total itu 80% dimiliki oleh sekitar 20% dari populasi. Jadi nggak banyak. Jadi dari 20% ini dia mendominasi kepemilikan hak tanah yang ada di Italia pada awal abad ke-20. Pengamatan ini mengarah pada pengembangan konsep yang lebih luas lagi. Jadi bukan cuma ngomongin masalah kepemilikan, tapi juga berubah dan berkembang menjadi pengamatan di bidang manajemen, produksi, bisnis, politik, ekonomi secara umum, dan sebagainya. Sehingga hari itu mungkin kalau dalam ilmu psikologi ada disebut sebagai fenomena gunung es, di mana yang terlihat hanya bagian kecil dari puncak gunung es yang ada di atas laut, tapi bawahnya lebih besar gitu. Jadi itu yang mungkin hampir sama seperti itu. Jadi sesuatu yang kecil sebenarnya
nggak sesederhana itu gitu. Jadi begitu juga dengan sesuatu yang besar nggak sederhana itu. Jadi kita juga harus bisa melihat bahwa memang segala sesuatu itu nggak serta merta harus sikapi dengan cara yang sama. Misalnya, kalau misalnya sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita, bukan berarti kita harus menyikapinya dengan besar juga. Gitu, misalnya ada masalah besar, bukan berarti kita harus lebay dengan cara menyikapinya dengan menyelesaikan masalah dengan cara yang besar juga. Mungkin bisa jadi permasalahan itu bisa diselesaikan apabila kita bisa tahu akar masalahnya. Kita cari dulu 20%-nya atau mungkin sesuatu hal yang menyebabkan ini bisa terjadi. Ini adalah prinsip Pareto, gitu ya. Nah, prinsip Pareto juga dikenal dengan namanya yang berbeda-beda. Ada yang disebut sebagai prinsip Pareto, gitu, atau Pareto prinsip, atau yang paling umum disebut juga sebagai aturan 80-20, tapi perlu diingat sekali lagi 80-20 itu tidak mutlak, bukan 80%, 20%, ada yang bilang juga seperti itu, tapi intinya sesuatu yang besar itu terjadi biasanya karena sesuatu yang kecil gitu ya. Lalu berikut juga disebut sebagai law of the vital few, lalu berikut juga principle of factors sparsity, jadi namanya banyak. Tapi intinya sebenarnya yang namanya sebuah Pareto adalah sebuah prinsip sekali lagi, sebuah pandangan, sebuah acuan dalam menyikapi sesuatu atau dalam melihat sesuatu. Gitu ya. Jadi teori ini beda seperti dengan teori yang biasa kita kenal. Nah, sekali lagi Pareto di Itali. Dia ngamatin tentang bagaimana kepemilikan tanah di Itali. Tapi yang tadi saya sebutkan bahwa prinsip Pareto berkembang, dipakai di banyak bidang. Salah satunya dipakai oleh Joseph Juran pada tahun 1940. Kebetulan beliau adalah insinyur dan konsultan manajemen dan menggunakan prinsip Pareto ini dalam melaksanakan quality control dalam sebuah proses produksi. Jadi Juran melihat proses produksi, lalu dia melihat bagaimana quality controlnya dan menggunakan prinsip Pareto dalam pekerjaannya. Dan dari hasil penelitiannya, dia melihat bahwa 80% produk cacat diperoleh dari 20% masalah dalam proses produksi. Jadi, kalau misalnya kita mau meningkatkan atau menurunkan persentase produk cacat, berarti kita harus lebih konsen lagi kepada 20% dalam masalah produksi ini. Jadi misalnya masalah apa gitu. Misalnya kalau misalnya ini yang sederhana aja, kalau misalnya di peternakan gitu ya, pakan habis selalu habis tapi berat badan si ayam misalnya gitu nggak meningkat dengan signifikan, berarti kita harus cari tahu kenapa bisa seperti itu. Bukan berarti kita harus kasih makan lagi tambah lagi, nggak selalu harus seperti itu, karena bisa jadi jenis pakannya yang salah, bisa jadi juga karena mungkin ada penyakit misalnya yang menyebabkan tumbuh kembangnya si ayam itu tidak meningkat signifikan seperti itu. Jadi bukan selalu harus kasih makan lagi seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu seperti yang konsep tadi si Pareto bilang bahwa mungkin dalam menyikapi sebuah masalah kita harus melihat akar masalahnya dulu, dan akar masalahnya bisa jadi remeh-temeh, kelihatannya remeh-temeh seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai prinsip Pareto. Jadi ini adalah sebuah prinsip yang ada sebuah acuan yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang besar itu mungkin bisa terjadi atau mungkin diawali oleh sesuatu yang kecil. Jadi kita tidak bisa atau tidak boleh meremehkan segala sesuatu, tidak bisa meremehkan proses, karena proses itu nanti yang menentukan hasil, dan bila kita menginginkan hasil yang lebih bagus berarti kita harus melihat prosesnya, dan bisa jadi prosesnya ini ada bagian kecil yang memang menyebabkan terjadinya defect atau kerusakan, atau mungkin karena hal yang kecil ini secara tidak sengaja atau tidak terdeteksi menghasilkan keberhasilan yang cukup bagus. Jadi kita harus tahu seperti itu. Sederhananya gini, kalau misalnya kita punya masalah gitu ya, biasanya kalau kita udah mentok nih, ini contoh sederhana dari sistem Pareto. Misalnya kita punya masalah besar dan kita sudah mentok, ini nggak bisa, itu nggak bisa, selalu gagal, segala macam itu nggak berhasil, sehingga akhirnya kita jadi buntu pikirannya. Terkadang, kalau kita istirahat sebentar, kita tarik nafas, kita tenang dulu, kita ngelihat semua masalah dengan kepala yang dingin, hati yang tenang, terkadang kita bisa menemukan ada satu cara untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya bukan
dilihat dari masalah besarnya, sebenarnya masalah yang kecil, yang remeh-temeh gitu. Misalnya gini, atau cara yang lain atau sederhananya kayak gini. Eh, Terkadang dalam melakukan sebuah pekerjaan besar, banyak banget pekerjaannya, kita nggak bisa ngelakuin apapun karena belum ada keputusan dari pimpinan bahwa kita boleh melakukannya gitu. Tapi masalahnya cukup besar dan itu menumpuk dan itu antriannya panjang. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah menunggu, cuma bisa menunggu, dan begitu kita menunggu, eh, kita mempersiapkan semuanya gitu. Begitu nanti kita bilang bahwa oh udah sudah ada keputusan, baru kita jalan semua. Jadi kita nggak bisa oh kita harus ngerjain, nggak bisa karena itu terlalu besar sehingga akhirnya nanti kita nggak bisa jalanin. Atau mungkin sebuah proyek bisa berjalan cuman gara-gara satu tanda tangan dari pimpinan gitu ya. Jadi itu proyeknya tetap harus berjalan, tapi karena pimpinan belum tanda tangan, maka kita harus menunggu tanda tangan pimpinan. Caranya ya udah kita datangin pimpinan untuk tanda tangan kayak gitu. Jadi terkadang kita dalam menyelesaikan masalah kita nggak bisa langsung gerasa gerusu menyelesaikan semuanya, karena bisa jadi kita tidak bisa menyelesaikan masalah karena apa? Karena akarnya masalah kita nggak tahu gitu. Jadi kita harus lihat dulu akar masalahnya apa, dan bisa jadi akar masalahnya adalah sesuatu yang remeh-temeh yang kita anggap itu nggak penting seperti itu. Inilah Pareto prinsip, dan mudah-mudahan penjelasan yang sederhana ini bisa membuka wacana dan membuka pandangan kita mengenai masalah gitu ya, mengenai bagaimana meningkatkan kualitas hidup, bahwa kualitas hidup itu tidak selalu eh, bagus gitu karena menghadapi masalah, dan dalam menghadapi masalah itu kita harus tahu dulu sebenarnya akar masalah seperti apa, sehingga akhirnya kita jangan sampai nanti kita bikin seolah-olah dalam tanda petik itu menyelesaikan tapi sebenarnya kita tidak menyelesaikan. Kenapa? Karena akar masalahnya belum ketahuan. Itulah. Jadi sekali lagi, karena akar masalah ada banyak dan bisa jadi akar masalahnya adalah sesuatu yang sangat sederhana. Seperti itu. Oke, terima kasih atas semua perhatian hari ini. Terima kasih juga untuk atensinya, waktu yang diberikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit manfaat untuk hidup kita. Dan seperti biasa, bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan tanya di komentar, atau ada ide untuk dibahas, silakan tinggalkan juga di komentar. Demikian dari saya, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Saya pamit, sehat-sehat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.